salahmu, apa daya aku. Mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Kasihku sampai sini, kisah kita jangan terisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda, dengarkan lagu lalui melodi rintihan ini. Kisah tak begitu lagi. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Before I describe my main content today, let me say thank you so much for all support, for all friendship, for strong connection to my YouTube channel, so I can pass my 500 subscribers today. Thank you so much. Baiklah, karena mahasiswa saya selalu menantikan konten ini dan banyak permintaan juga, banyak request dari beberapa mahasiswa. Salah satunya anak Rival Ilmiah, I dedicated this video for you. Kemudian ada juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang menginginkan, Bu, kasih konten tentang skripsi dong. Baiklah, pada hari ini saya akan memberikan giveaway. Dengan senang hati saya akan memberikan bocoran the big secret how to pass your final examination dengan sempurna. Jadi Anda akan lulus dengan penuh kebanggaan, tidak diluluskan karena terpaksa. Apalagi kemudian Anda tidak diluluskan dan mendapatkan catatan harus turun lapang dan ujian ulang. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ini ya. Oke, jadi video ini saya dedikasikan untuk seluruh mahasiswa di dunia, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa tercinta saya di Universitas Trunojoyo Madura. Giveaway-nya, karena saya seorang dosen, ya tidak mungkin bagi-bagi HP, bagi-bagi kamera dan lain sebagainya. Tapi saya akan memberikan sesuatu ilmu yang bermanfaat. Saya akan memberikan bocoran mahasiswa harus seperti apa sehingga dia eligible untuk diumumkan lulus. Selamat Anda lulus, proudly gitu. Jadi announcement-nya itu dilakukan secara membanggakan, tidak dengan penuh rasa kasihan. Oke? Nah, saya akan memberikan tutorial ini dengan ringkas, dan tugas Anda adalah mencari rujukan ibu berasal dari mana. Karena apa? Seperti yang sudah sering saya sampaikan, skripsi itu adalah karya ilmiah, sehingga apapun yang Anda sampaikan, apapun yang Anda tuliskan harus berdasarkan rujukan. Harus ada buku yang menunjang, harus ada jurnal yang menunjang semua statement yang Anda berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, modal utama dari mahasiswa yang akan menghadapi ujian skripsi, your final examination, adalah mahasiswa harus penuh percaya diri. Walaupun mungkin untuk semua orang nih, nggak mungkin ya, pasti. Mau online, mau offline, sudah ada beberapa mahasiswa yang melakukan ujian skripsinya secara online. Mereka bilang, Ibu, saya nervousnya luar biasa. Karena apa? Untuk semua orang, final examination itu become nightmare gitu ya, seperti mimpi buruk yang bikin sakit kepala, bikin pusing, nggak enak makan, nggak enak tidur, seperti itu. Tapi it's okay, karena nervous itu adalah part, bagian dari diri kita yang ingin memberikan yang terbaik, sesuatu yang terbaik. Karena Anda mau diumumkan sebagai sarjana dengan penuh kebanggaan, bukan diluluskan karena kasihan, seperti itu. Nah, di titik-titik rawan mana mahasiswa tidak bisa mempertanggungjawabkan sehingga mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang. Kalaupun lulus, biasanya dosen pembimbing utama akan berdebat hebat dengan ketua penguji dan tim penguji, sehingga akan dengan berat hati Anda, oke deh diluluskan saja, kasihan dan lain sebagainya. Nah, itu tidak enak banget. Oke?
Yang pertama kali Anda harus percaya diri. Bagaimana saya bisa percaya diri, Bu? Wong tim penguji saya itu adalah dosen-dosen saya. Mereka mungkin sudah kuliah berkali-kali. Mereka jauh lebih expert dari saya. Pastikan dan catat ini baik-baik. Yang melakukan penelitian adalah saudara. Tim penguji, dosen pembimbing utama, ketua penguji yang sedang melakukan sidang dengan Anda itu hanya melakukan klarifikasi dan mempertanyakan apa benar yang Anda lakukan, apa benar yang Anda tuliskan, apakah benar yang Anda hitung seperti ini, kemudian kenapa Anda melakukan interpretasi seperti itu. Paham ya? Ini harus dicatat baik-baik. Sehingga Anda wajib percaya diri kalau memang Anda yang melakukan penelitian itu, bukan orang lain, apalagi Anda melakukan plagiasi punya orang, tulisan orang. Nah, akan terlihat dari mana? Mahasiswa akan kelihatan memang benar-benar melakukan pada saat dia bisa menjelaskan teknik sampling dengan sempurna, dengan sangat meyakinkan. Sehingga saya akan memberikan catatan-catatan mana teknik sampling yang benar, mana teknik sampling yang salah. Oke? Nah, teknik sampling yang harus Anda lakukan, apakah Anda akan melakukan sampling, apakah Anda akan melakukan sensus? Yang pertama kali harus dilakukan adalah Anda harus mengetahui apakah Anda bisa mendapatkan data populasi atau tidak. Seperti itu. Oh, oke. Kalau Anda melakukan penelitian di mana respondennya adalah petani, jangan pernah menggunakan accidental sampling. Karena tim penguji akan meragukan apakah Anda benar-benar melakukan penelitian atau hanya mengarang data saja. Tidak mungkin data petani tidak bisa ditemukan, apalagi untuk sarjana, level sarjana, pasti Anda kan satu desa saja. Walaupun desa tidak melakukan pencatatan, Anda akan lebih gampang mendapatkan data populasinya. Jadi jangan pernah menggunakan accidental sampling kalau Anda melakukan penelitian dengan responden petani dalam sebuah desa. Kecuali Anda melakukan penelitian di sektor pemasaran seperti struktur konda performa dari pasar, di mana yang Anda cari misalnya pengunjung, customer, pedagang yang memang itu tidak ada catatannya, di situ Anda bisa melakukan accidental sampling. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian kalau Anda tahu populasinya, di sini ada dua. Anda bisa menggunakan rumus Slovin, Anda bisa menggunakan accidental sampling, Anda bisa menggunakan simple random sampling, nantinya Anda bisa menggunakan sampel minimal 30 saja, sudah cukup. Seperti itu. Nah, kapan rumus Slovin dan sampel minimal 30 itu digunakan? Rumus Slovin boleh Anda gunakan, silahkan dicek di rumusnya. Kalau dalam rumus Slovin itu ada faktor error, sehingga rumus Slovin digunakan pada saat Anda menemukan populasi dan alat analisis saudara menggunakan uji statistik. Kalau Anda hanya melakukan deskriptif, hanya Anda kelompokkan data dengan menggunakan range Spearman dan lain sebagainya, Anda tidak perlu menggunakan rumus Slovin untuk menentukan sampel minimalnya. Jadi kayak pemasaran yang hanya menggambarkan ada rumus-rumus yang tidak menggunakan uji statistik, Anda tidak perlu menggunakan rumus Slovin. Kalau populasi diketahui. Kalau Anda menggunakan uji statistik dan ternyata populasi Anda tidak ketahuan, Anda cukup menentukan sampel minimal Anda 30 orang saja, sudah cukup. Alasannya kenapa? Karena 30 sampel minimal itu sudah memenuhi distribusi normalitas data. Dan itu dibutuhkan untuk uji statistik saudara. Sehingga kalau misalnya Anda hanya ingin mengetahui saluran pemasaran, bagaimana performa pasar, bagaimana share margin pemasaran dan lain sebagainya, Anda tidak perlu mengambil sampel sampai 30 orang kalaupun populasi Anda itu tidak ketahuan. Karena apa? Anda tidak menggunakan uji statistik. Seperti itu. Paham ya? Jadi
rumus Lovin dan sampel minimal 30 itu hanya untuk uji statistik saja kebutuhannya. Kalau Anda tidak menggunakan uji statistik, Anda cukup menggunakan key informant. Yang penting semua data yang mau Anda gali sudah terwakili dari jumlah responden yang Anda gunakan, itu sudah cukup. That's enough. Mau hanya 4 orang, mau hanya 5 orang, mau hanya 6 orang, tidak sampai 30, tapi semua data itu sudah terwakili dan bisa terjawab dari responden yang Anda gunakan, itu sudah cukup bagus. Seperti itu. Paham ya? Nah, dan ada kesalahan fatal lagi dari mahasiswa. Kenapa akhirnya seorang mahasiswa tidak diluluskan atau mungkin diluluskan dengan terpaksa? Karena dia bilang, saya punya populasi, saya sudah menggunakan rumus Lovin, atau saya menggunakan 30 sampel minimal. Kemudian bagaimana cara menentukan sampel saudara? Saya menggunakan simple random sampling, seperti itu. Jadi penentuan respondennya menggunakan random. Dengan cara apa di randomnya? Yang namanya random berarti semua orang yang akan menjadi sasaran sampling saudara itu harus memiliki peluang yang sama. Satu-satunya cara, dan yang ini biasa digunakan oleh peneliti, adalah Anda mencatatkan semua nama. Jadi kalau Anda mau menggunakan acak simple random sampling, acak sederhana, Anda harus memiliki namanya, nama dari responden Anda semuanya, populasinya berapa itu Anda tulis, alamatnya di mana, kemudian Anda lotre. Di lotre, setelah di lotre, keluarlah nama-nama yang memang tidak Anda sengaja, kemudian nah, itulah nama-nama yang akan Anda jadikan sebagai responden saudara. Itu yang namanya sampel yang diambil dari random secara acak, seperti itu. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya saya tidak punya datanya, saya tidak punya nama-namanya? Nah, disitulah Anda harus menggunakan accidental sampling, seperti itu. Accidental sampling itu misalnya Anda mau meneliti tentang preferensi konsumen. Jelas dalam sebuah toko, pasti untuk toko besar, toko kecil, susah sekali kita untuk mengetahui siapa yang biasa datang, nama-namanya, pencatatan itu susah sekali untuk kita dapatkan, sehingga Anda harus berdiri di situ. Nah, apakah pada saat accidental ada kriteria secara purposif yang harus Anda tentukan? Misalnya, oh saya akan mengambil responden yang dimana dia seorang pengunjung, sudah datang ke sini 3 kali, 4 kali, dan lain sebagainya. Nah, apakah akan seperti itu? Silakan Anda tentukan. Seperti itu. Oke? Kalau Anda paham dengan teknik pengambilan samplingnya, apakah Anda akan sensus, apakah Anda akan sampling, disitulah Anda sudah mampu meyakinkan tim penguji apakah Anda memang layak diluluskan. Anda akan kelihatan bahwa Anda memang melakukan skripsi itu, melaporkannya, menganalisisnya, dan lain sebagainya. Oke, kunci utama dari mahasiswa lulus dengan penuh dengan proudness itu adalah Anda terlihat confident, Anda memang terlihat mampu meyakinkan kita bahwa Anda memang melakukan itu. Anda tidak plagiasi, Anda tidak mengarang data, dan Anda tepat dalam teknik pengambilan sampelnya, seperti itu. Oke? Kalau Anda mau tahu rahasia-rahasia lain bagaimana lulus ujian skripsi yang baik dan benar, silahkan support terus channel ini. Saya akan hadir di video-video berikutnya sebagai giveaway dari saya. Nah, tapi jangan di skip dulu, karena setelah ini saya akan menjelaskan SOP bagaimana mahasiswa mendapatkan surat pengantar pada saat kita study from home. Pada saat saya sebagai core prodi work from home. Nah, berikut saya akan jelaskan step by step prosedural yang harus dilalui oleh mahasiswa, baik untuk tujuan penelitian, magang, PKL, atau apapun tujuan yang terkait dengan akademik saudara. Oke? Selalu sehat, selalu bahagia. God bless us. Bagi mahasiswa yang membutuhkan surat pengantar pada saat work from home, study from home seperti kondisi saat ini adalah SOP yang harus Anda ikuti. Yang pertama,
mau Anda untuk penelitian, jadi setelah sempro misalnya, mau magang, mau PKL, dan untuk semua kegiatan akademik apapun, mahasiswa wajib melapor kepada Koprodi. Jadi kalau misalnya untuk Prodi Agribisnis langsung japri Ibu. Setelah saya menyetujui, Anda langsung buatkan lembar persetujuan Kaprodi dalam bentuk file PDF seperti biasa. Nah, baru di situ saya akan mengembalikan file Anda setelah saya tanda tangani. Di situ kemudian mahasiswa silahkan masuk poin ketiga, yaitu mengisi pengajuan permohonan surat pengantar dengan mengunggah persetujuan dari Kaprodi secara online. Nah, silahkan dipilih, ada 3 link ini, by email boleh, by link yang paling bawah ini juga boleh, seperti itu ya. Nah, kemudian nomor 4, setelah Anda mengisi link, sudah melapor, sudah mengisi form ininya ya, pengajuannya, admin akademik fakultas akan memproses, membuatkan suratnya, dan kemudian nanti akan ditandatangani oleh dekan atau wakil dekan 1. Nah, setelah tanda tangan lengkap, suratnya jadi, admin akan meng-email kembali kepada mahasiswa. Disitulah mahasiswa sudah bisa menyerahkan kepada instansi yang dituju, atau kalau misalnya Anda mau penelitian ke kepala desa dan lain sebagainya. Oke, sederhana kan ya? Yang penting semua mahasiswa harus lapor dulu ke Kaprodi, buatkan saya lembar persetujuan dalam bentuk file PDF, Anda unggah linknya, kemudian Anda nantikan saja email balasan dari admin fakultas. Disitulah Anda bisa menggunakan surat pengantar secara resmi dan legal. Oke, itu saja ya giveaway dari saya bagi mahasiswa yang persiapan ujian dan mahasiswa yang membutuhkan surat pengantar secara daring pada hari ini. Happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.